Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak Anita di sini. Mbak Anita, kita mau lanjutin lagi nih pembahasannya tentang moderasi dan juga bahasa ini tadi bagaimana. Dan ini diaplikasikan dengan seorang dosen. Nah, itu kayak udah langsung nih pasti mix-nya bagus lah gitu ya, mixing-nya bagus lah pasti itu. Nah, ini gimana sih Mbak sebagai seorang dosen, mengajar di kampus Islam juga, mengaplikasikannya itu bagaimana tuh untuk memberi pengajaran ya pada para mahasiswa tentang moderasi ini seharusnya seperti apa, baiknya bagaimana gitu. Kalau saya sih, saya mungkin relevansikan sama materi ajar aja yang ada di kelas ya. Contohnya? Kayak misalnya ya, saya kan ngajar reading nih, dosen reading. Jadi teks-teks yang saya biasanya gunakan, saya bisa kasih isu-isu yang teks-teks atau wacana yang membahas tentang isu moderasi beragama. Misalnya bagaimana memahami perbedaan, misalnya juga dalam pengelompokan di kelas. Misalnya saya juga selalu bilang bahwa sama anak-anak bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya moderasi beragama kan tidak harus perbedaan agama ya. Tadi kan Islam iya, gitu ya. Okay. Tadi kan jembatan moderasi ya. Moderasi itu tidak hanya agama kan, moderasi antara suku, kemudian gender kayak gitu kan. Kadang kan mahasiswa UI ini kadang dia mengelompok perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Padahal kita sama semuanya, diperlakukan dengan sama, semua bisa kasih pendapat kayak gitu. Tapi sejauh ini ya memang yang paling efektif ya di wacana atau teks yang digunakan atau materi yang disampaikan. Kayak gitu. Berarti cukup sulit nggak sih, apalagi tentang yang gender ya? Kalau kita bahas tentang gendernya itu gimana Mbak? Untuk memberikan pemahaman, ya biasanya kan mengelompok ya seperti yang kita tahu, perempuan-perempupan, yang laki-laki gitu. Kadang kan ada mereka kan mengatasnamakan dogma agama bahwa perempuan ya dengan perempuan gitu. Benar. Tapi saya bilang di kelas kita tetap sama, semua bisa berpendapat gitu. Benar. Tidak ada bahwa laki-laki akan lebih berprestasi daripada perempuan ataupun sebaliknya, itu nggak ada. Semua punya kesempatan yang sama untuk muncul gitu. Semua punya kesempatan yang sama untuk berpendapat gitu. Jadi mereka ya sejauh ini sih fun-fun aja sih ya untuk di kelas saya. Saya belum tahu kelas yang lain ya. Sejauh ini enak sih di UIN anak-anaknya. Oke lah ya, bisa diajak berkomunikasi begitu ya. Betul. Nah, tapi apa nih yang membuat Mbak tertarik untuk menggaungkan tentang moderasi ini? Apa tuh? Ya itu tadi, karena kan kadang isu nasional nih juga akan merembet ke daerah-daerah juga kan. Bisa jadi yang lagi viral di nasional itu tiba-tiba anak-anak kita juga kayak ngikutin gitu kan. Karena anak-anak sosmed tadi ya. Makanya misalnya ada yang misalnya misalnya kayak ada komunitas tertentu yang didiskriminasi gitu kan ya. Misalnya ada juga di Bengkulu nanti juga ikut didiskriminasi sama yang lain gitu. Dan itu kan harus kita antisipasi gitu ya. Dan bagaimana mengantisipasinya ya itu dengan saya selalu bilang ke anak-anak didik saya bahwa kita itu harus moderat. Moderat tuh dalam artian kita tidak membenarkan, maksudnya tidak hanya membenarkan agama kita sendiri, tapi kita juga ngasih space untuk yang lain juga melaksanakan ibadahnya mereka sesuai kepercayaannya masing-masing. Misalnya kayak ada berita nasional bahwa misalnya pendirian rumah ibadah di daerah tertentu itu dilarang karena mereka minoritas kayak gitu kan. Sementara mungkin di Bengkulu kan kita tidak terlalu ya yang kayak gitu ya. Maksudnya tidak terlalu. Tapi mungkin cara mereka bertetangga dengan orang yang non muslim mungkin akan ke bawah kan. Mereka akan memperlakukan tetangganya juga diskriminatif gitu kan. Dan itu kan harus kita luruskan. Itu juga cikal bakal bikin paham-paham radikal gitu loh. Walaupun kesannya sepele, tapi itu nanti kok tumbuh loh di wataknya mereka, sikapnya mereka. Maka dari itu harus kita pangkas, itu harus kita antisipasi dan harus kita benarkan. Ayo semuanya kita berada di posisi yang di tengah-tengah. Kita tidak meremehkan agama kita, tapi kita juga tidak meremehkan pandangan orang atau nilai yang berbeda sama kita.
gitu. Sebenarnya indah sekali ini kalau Iya. misalnya udah bisa diterapkan oleh semuanya gitu Iya. ya. Harmoni kan? Betul, harmoni sekali. Tapi sempat gak sih muncul perdebatan mungkin tentang ini? Ada sih, kadang ada kan beberapa oknum tuh yang masih mengeksklusifkan diri ya, apa Oh nggak istilahnya? bisa nih, gitu Iya, biasanya kan. ada, bahkan dosen pun ada kan Oh, biasanya iya? kan. Makanya kenapa Kementerian Agama yang diminta sama negara untuk menggaungkan isu ini, karena sometimes oknum-oknum yang dari dosen kayak gitu-gitu tuh ada yang tiba-tiba menyeleweng lah ya, Iya, betul. yang melakukan hal-hal yang apa ya saya bilang ya, ekstrim gitu ya. Ini kan kalau kita bahas luas ya tentunya pasti banyak gitu ya yang menimbulkan perdebatan. Kalau kita di kelas Mbak, pernah nggak yang kayak didebatkan? Oh enggak Bu, seharusnya gini. Oh Miss atau Mem ya? Ya mem sih. Oh enggak Mem, seharusnya gini. Pernah nggak sih nimbul jadi suatu perdebatan atau mungkin jadi suatu topik yang menarik ya yang sampai jadi dialog lah di kelas itu? Enggak terlalu sih ya. Karena mata kuliahnya bahasa Inggris. Mungkin kalau yang bukan yang dibahas benar-benar gitu kan. Iya, karena saya kan mata kuliahnya oke. mata kuliah umum Iya, kan betul, di betul. UIN. Kalau kalau discuss di luar. Discuss di luar ada, apalagi komunitas yang ya tahu lah kan. Iya, Kadang betul, tuh kan betul. ada memang bertumbuh komunitas-komunitas yang nggak bisa kita kontrol kan. Dosennya nggak bisa Mem ini ngontrol. bahaya nih. Ya, nggak bisa ngontrol kan. Ada yang dibilang ibunya terlalu moderat misalnya kan. Ibunya kenapa nggak pakai hijab yang panjang padahal dosen UIN kayak gitu kan. Ada kan anak-anak kita yang kayak gitu. Kenapa kita misalnya dilarang bercadar misalnya, padahal kita nggak ngelarang, tapi maksudnya jangan sampai yang seperti itu tuh terafiliasi sama yang radikal. Kalau bahas tentang moderasi dan juga bahasa itu adalah satu kesatuan yang emang pas banget nih ya. Bagaimana kita mengajarkan tentang moderasi, bagaimana sebagai seorang tenaga pendidik mengajarkan tentang moderasi melalui bahasa, melalui penyampaiannya yang tepat bagaimana. Itu berarti ketika akan membahas nih tentang hal tersebut, biar juga tanam nih di para mahasiswanya, itu ada nggak sih semacam kayak riset dulu atau bagaimana? Saya sih nggak riset ya, tapi berdasarkan pengalaman ya. Okay. Saya itu anak S1 UIN yang lanjut ke S2-nya di sekolah kampus Katolik. Oh, wow, Ya, okay. saya banyak dulu teman-teman saya ngira, ih mbaknya lepas jilbab dong, murtad dong, padahal enggak gitu. Ya karena saya memang anak UIN, terus selanjutnya di sekolah Katolik Sanata Dharma di Jogja waktu itu kan. Salah satu memang perguruan tinggi swasta terbaik untuk bahasa Inggris. Jadi alasan saya memang ya alasan akademis loh ngelanjutin sekolah ke sana gitu, karena memang terbaik bahasa Inggrisnya gitu kan. Tapi teman-teman malah ngeliat bacanya tuh cuma di Katolik sama UIN kok ke Katolik gitu ya. Padahal di sana kita tuh baik-baik aja, kita kayak dikasih space untuk sholat zuhur, kalau lagi jam sholat kayak gitu. Toleransinya malah ada di sana ya. Dan teman-teman saya tuh banyak dari teman-teman Katolik gitu kan, teman-teman Chinese dan sebagainya. Dan ternyata berbeda itu indah loh gitu. Kayak kita makan di kantin, saya berdoa angkat tangan, teman saya berdoanya kayak gini. Dan itu tuh harmoni keharmonian yang seperti itu tuh khazanah perbedaan yang seperti itu tuh indah gitu. Itu tuh kekayaan kita Indonesia loh, dengan kita yang berbeda-beda kayak gitu. Kok kita mau kayak dipecah harus sama semua, harus seragam semua. Nah, itulah maka saya bilang tadi bahasa itu sangat penting, karena bahasa bisa membuka dialog, ya, membuka diskusi. Kita bisa tahu bahwa pandangan teman kita bisa jadi juga benar. Betul. Gitu, nggak melulu yang kita gitu. Jadi ya Malah ini jadi pembelajaran pengajaran iya, ya. jadi nggak cuma riset sih, berdasarkan pengalaman based saya. on pengalaman Iya, sendiri. memang berarti mengalami sendiri gitu. Jadi itu lebih enak lagi nih untuk Iya. dikomunikasikan bagaimana waktu itu. Nah, waktu kuliah ini unik sih, dari S1-nya di UIN terus lanjut ke kampus Katolik. Iya. Tapi memang yang dikejar adalah pendidikannya itu gitu ya, Iya. Mbak ya. Bagaimana waktu itu? Berarti banyak ya yang muncul kayak komentar-komentar. Iya, terus betul. Kayak, oh udahlah nggak usah lah gitu-gitu pasti Iya, ada ya. termasuk misalnya orang tua kita kan, orang Iya. tua kita mungkin yang nggak tahu kok ke kampus Katolik sih nak, gitu, kayak kan masih banyak kampus lain kayak gitu. Tapi kan
ya itu tadi, ternyata setelah mereka ngelihat, terus kita menjalaninya, oh ternyata persepsi saya salah, ya nggak apa-apa, di kampus Katolik kan untuk belajar, untuk menimba ilmu, bukan untuk yang macem-macem gitu. Dan ternyata teman-teman Katolik ya sampai Fine aja gitu iya ya? fine-fine aja gitu. Oke deh, nah nanti kita lanjutin lagi, sekarang kita jeda dulu ya. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.